Dalam dunia kerja ada dua istilah penting yang perlu untuk kita pahami ya. Ada istilah kerja cerdas dan kerja keras. Dua istilah ini dibahas secara intens dalam buku Great at Work. Ada fenomena menarik dalam dunia kerja, di mana satu pekerja dengan pekerja yang lain punya performa yang berbeda-beda. Ah, fenomena perbedaan performa ini juga dialami oleh salah satu penulis kenamaan dalam bukunya Great at Work. Dia punya kegelisahan tentang mengapa performa dia berbeda dengan performa teman kerja dia. Gitu. Di mana teman kerja dia itu bisa bekerja secara efektif tanpa harus lembur, sedangkan dia sendiri itu perlu bekerja hingga lembur dengan efektivitas kerja yang berbeda dengan teman kerjanya yang menurut dia punya efektivitas kerja yang lebih tinggi. Dalam dunia kerja ada dua istilah penting yang saya kira sudah familiar di kalangan para pekerja. Dua istilah itu adalah kerja cerdas dan kerja keras. Dua istilah ini dibahas secara khusus oleh Hansen dalam salah satu bukunya, Great at Work, di mana penulis punya kegelisahan tentang produktivitas kerja dia itu tidak lebih unggul daripada produktivitas kerja teman kerja dia. Padahal penulis itu sudah kerja lembur, sedangkan teman kerja dia itu tidak melakukan kerja lembur sebagaimana yang dia lakukan. Tapi teman kerja dia atau teman kerja penulis dalam hal ini memiliki tingkat produktivitas yang lebih unggul daripada produktivitas kerja penulis. Secara garis besar, kerja cerdas tidak banyak dipraktekkan karena memang banyak sekali pekerja yang tidak paham dengan konsep kerja cerdas, sehingga ketidakpahaman mereka terhadap konsep kerja cerdas itu membawa mereka pada pola kerja keras yang mainstream dilakukan oleh kebanyakan pekerja. Nah, secara garis besar, apa yang perlu kita lakukan untuk kemudian bisa kerja cerdas? Banyak tips yang bisa kita ambil atau banyak tips yang ditawarkan dalam buku Great at Work. Dua di antara yang paling penting adalah memiliki prioritas kerja sehingga kita bisa fokus, yang kemudian dibarengi dengan usaha yang keras. Usaha maksimal untuk menghasilkan nilai dari item-item kerja yang sudah menjadi prioritas. Jadi secara garis besar memiliki prioritas sehingga kita bisa fokus. Yang kedua, mencurahkan segala daya upaya untuk memaksimalkan prioritas kerja yang sudah dipilih. Ada pengklasifikasian pekerja yang menarik menurut saya untuk saya share kepada rekan-rekan semua, yaitu terkait dengan klasifikasi 4 tingkatan pekerja. Pekerja pertama adalah pekerja dengan performa paling baik, kedua performa baik, ketiga performa kerja buruk, dan yang terakhir adalah performa kerja yang sangat buruk. Performa kerja yang sangat buruk itu ketika pekerja tidak memiliki fokus dan tidak memiliki usaha yang besar. Sedangkan pekerja dengan performa yang buruk itu meskipun dia memiliki fokus terhadap beberapa prioritas kerja, tapi dia tidak memiliki usaha yang besar. Sedangkan pekerja dengan performa kerja yang baik itu meski dia punya usaha yang besar, tapi dia tidak punya prioritas kerja sehingga dia punya fokus. Gitu. Dan yang terakhir, pekerja dengan performa paling baik, dalam hal ini pekerja yang mempraktekkan kerja cerdas, ketika dia punya prioritas kerja sehingga dia bisa fokus, ditambah dengan dia punya usaha yang besar untuk item-item kerja yang sudah dijadikan sebagai prioritas. Jadi untuk bisa lepas dari kerja keras, maka kita perlu konsep kerja cerdas. Secara garis besar, agar kita bisa kerja cerdas adalah
dengan memiliki prioritas kerja sehingga memungkinkan kita fokus. Yang kedua, mencurahkan segenap daya upaya terhadap prioritas-prioritas kerja yang sudah kita pilih. Jika ada pertanyaan dan tanggapan bisa disampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan tonton juga video-video menarik lainnya.